Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada satu kata tadi Rasulullah mengatakan setelah jadi setelah Rasulullah naik ke bukit itu, ke batu besar, maka di situ dia berdiri dan dia melihat orang-orang kafir sedang berkecam, berperang banyak membunuh sahabat. Maka di situ Rasulullah di atas batu itu dia memanggil sahabat semuanya, ayo kumpul lagi sini. Kemudian kepada Tolha tadi yang telah menaruh punggungnya untuk dirinya Rasulullah, Rasul katakan aujaba Tolha. Apa dikajarkan oleh Tolha ini, dia kerja bahaya di waktu itu karena dia mengambil punggungnya, memberinya Rasul dekat orang Quraisy seluruh panah tombaknya mengarah ke Rasulullah, melatih dia menghadapkan dirinya kepada satu bahaya. Tapi dia tak peduli karena dia ingin menaikkan Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Aujaba Talha, apa yang telah dibuat oleh Talha itu telah mewajibkan dia masuk surga. Maka Talha itu salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kajian kita Bapak Ibu sekalian terhadap buku kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana buku ini berkenaan dengan kehidupan akhlak manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah wajibkan kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah, contoh dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Kemudian beliau ini adalah orang yang sengaja diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang akan memberikan syafaat kepada umat yang setia kepadanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam bab masalah babu maja'a fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ini bab kumpulan riwayat-riwayat hadis-hadis tentang bentuk sifat baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bab ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW punya dan memakai baju besi. Baju besi ini jadi baju bukan dari kain, bukan dari karet, bukan pula dari unsur kapas, tapi dari unsur besi yang dipakai di badan. Kemudian baju besi ini untuk apa gunanya? Adalah sebagai perlindungan, benteng untuk menjaga diri badan dari ketajaman senjata, khususnya dalam situasi dalam kondisi perang. Itulah dulu kebiasaan Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang zaman-zaman dulu, karena perang itu langsung berhadapan, tidak seperti perang sekarang, perangnya jarak jauh, karena dengan letusan senjata, senapan, pistol, rudal, bahkan dari jarak yang sangat jauh itu bisa ditembakkan senjata. Kalau dulu enggak, senjata rata-rata tombak, pedang, panah. Itulah biasanya dari jarak-jarak dekat. Kemudian apa alat pelindung yang dipakai oleh
tentara-tentara. Ya saat itu salah satunya adalah baju besi. Maka baju besi ini untuk melindungi dari badan, dari bahu ke bawah. Itu baju besi. Tapi nanti ada pula untuk melindungi kepala. Kalau dalam bahasa kita kan helm. Ada pula helm besi Rasulullah SAW setelah ini. Salah satu hadis yang dipaparkan oleh Imam Tirmizi masalah baju besi Rasulullah SAW adalah yang diriwayatkan oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini kita sudah jelaskan siapa dia. Dia adalah seorang sahabat sepupunya Aisyah. Maka Zubair bin Awam ini bercerita dan menjelaskan kepada kita. Di Zubair bin Awam berkata, kata Imam Tirmizi dengan sanadnya, kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ani yauma Uhud. Jadi kata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memiliki, katanya, kata Zubair bin Awam, dia memakai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dir'ani, dua baju besi, yauma Uhud. Yauma Uhud ini artinya pada hari terjadinya perang Uhud atau di perang Uhud. Ini Zubair bin Awam sendiri melihat Rasulullah SAW memakai dua baju besi. Itu mana itu? Keterangannya bagaimana dia memakai dua baju besi? Berarti berlapis. Pertama dipakai yang sebelah dalam, kemudian dilapisi lagi. Ini menunjukkan Bapak Ibu, berat itu kan besi. Tapi bagi tentara dan berat itu. Bayangkan, dan itu juga menunjukkan kekuatan fisik. Dalam perang dia pakai baju besi dan dua lagi baju besinya. Yaum Uhud ini artinya hari Uhud. Hari Uhud itu ketika perang Uhud, yang mana perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Kenapa dinamakan perang Uhud? Karena terjadi di kaki bukit, salah satu bukit di Madinah namanya Bukit Uhud. Bukit ini dinamakan Bukit Uhud. Ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan dinamakan dia Bukit Uhud dikarenakan manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bukit itu seorang umat Nabi Nuh namanya Uhud. Itu satu riwayat. Satu riwayat mengatakan disebut dia Bukit Uhud itu adalah karena bukit itu tersendiri. Jadi Uhud itu dari kata ahad. Ahad itu satu. Dia tersendiri dari bukit-bukit yang lain. Maka kalau kita lihat, saya kan lama di Madinah 15 tahun. Kalau Madinah itu dari atas kelihatan seperti piring. Nah, di tengahnya datar, tapi dikelilingi oleh bukit. Nah, dan bukit ini bersusun-susun. Kalau bahasa kita sekarang bukit barisan berantai. Jadi antara satu dengan lain itu saling bertahun. Kecuali Bukit Uhud. Maka Bukit Uhud ini lepas dia, terpisah dari bukit yang lain. Maka dinamakanlah dia Bukit Uhud. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan dinamakan Bukit Uhud itu
simbol tauhid. Qul huwallahu ahad. Nah, kata Rasulullah SAW, ada jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Nah, perang Uhud itu dia salah satu perang yang membela, mempertahankan ajaran tauhid. Ya, yang penting itu beberapa alasan kenapa dinamakan dia Bukit Uhud. Kemudian perang ini sebabnya adalah tahun ketiga Hijriah itu tahun keberapa? Artinya tahun ketiga Rasulullah ada di Madinah. Perang pertama yang dilancarkan Rasulullah dengan orang Quraisy, jadi sebelum ada perang Badar atau sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah tak diizinkan oleh Allah berperang. Maka ketika Rasulullah di Madinah, di Mekah, selama di Mekah, Rasulullah tak diizinkan dia berang dan tak diizinkan dia melawan. Oleh karena itu dia berdakwah, kalau ditangkap, disiksa oleh orang Quraisy, ya Rasulullah selalu sabar. Tidak boleh mengangkat senjata perang. Maka banyak terbunuh, banyak yang disiksa. Yang diizinkan ketika itu baru keluar dari kota Mekah. Artinya bersembunyi, menyusun strategi. Tapi bukan pula memperlihatkan, kemudian membiarkan begitu saja. Mereka Islam, tapi mereka juga mengambil kehati-hatian. Maka itu pasti dakwah Rasulullah pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka mereka berusaha menghindar dari peringatan orang-orang Quraisy. Kalau ada yang masuk Islam, itu ada tempat yang bersembunyi. Dan mereka juga supaya jangan disiksa oleh orang Quraisy, kalau mereka melakukan ibadah sembunyi-sembunyi, maka tak bisa mereka menampakkan ibadah mereka secara terang-terangan ketika di Mekah sebelum hijrah. Itulah sebabnya ibadah-ibadah yang Bapak Ibu diperlihatkan yang menjadi syiar, nampak oleh semua orang, itu di Mekah belum ada. Kita semua sembunyi. Kapan baru ada? Semua ibadah-ibadah itu baru ada setelah hijrah, setelah umat Islam kuat. Ini menunjukkan Bapak Ibu tahapan-tahapan Islam itu dan juga fase-fase yang dilalui. Maka Rasulullah SAW mengikuti fase-fase itu sesuai dengan kondisinya dan situasi. Rasulullah sendiri ikut juga sembunyi-sembunyi, dan Rasulullah bahkan dakwahnya tidak terang-terangan awalnya. 3 tahun pertama itu diam-diam datang ke rumah-rumah. Setelah 3 tahun baru turun ayat menyuruh Rasulullah terang-terangan. Fasda bima tu'ar wa a'rid anil musyrikin. Ini apa? Sekarang Nabi Muhammad tampil kamu, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Dikumpul aja lah. Kalau bahasanya ya kampanye terang-terangan. Maka hasilnya itu ya setelah 3 tahun itu ditandai dengan Rasulullah berdiri di atas bukit Safa, kemudian dia memanggil dengan suara yang tinggi orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Panggilnya dalam berkumpul mereka semuanya. Kemudian di situ Rasulullah SAW menyampaikan pesannya. Inilah ditandai. Ini terang-terangan. Ketika terang-terangan dakwah, Rasulullah mendapat ancaman, tekanan, bahkan disiksa pengikut-pengikut. Siapa yang tidak punya backingan di Mekah itu dan dia masuk Islam, azab. Apa fase pertama dalam kondisi seperti itu? Mereka diberi izin untuk hijrah.
meninggalkan kota Mekah. Itu juga usaha. Jadi ketika kita tersiksa, jangan diam saja, terima gitu saja. Enggak. Sekarang perang tak dibolehkan. Kenapa perang tak dibolehkan? Ya, kalau perang karena kondisinya sangat lemah, belum punya apa-apa. Ini ketahapan seperti ini perlu kita perhatikan. Kadang-kadang umat Islam ini dalam kondisi lemah. Nah, kalau dalam kondisi lemah, ada hal-hal yang kita amalkan yang kadang-kadang tidak boleh kita amalkan dalam kondisi kuat. Dan ini juga menuntut supaya kita jaga selalu umat Islam ini dalam kondisi kuat. Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah dari orang beriman yang lemah. Tapi kalau sudah lemah, bagaimana? Di salah satu hukum yang dipraktikkan Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah, Islam sudah kuat, banyak orang tunduk kepada Islam. Maka di saat itu dia batalkan salah satu asbab 8 yang menerima zakat. Apa yang dibatalkannya? Yaitu mu'allaf. Maka di zaman dia tidak ada mu'allaf. Jadi mu'allaf tidak dapat jatah zakat. Apa yang dimaksud dengan mu'allaf? Orang yang dijinak-jinakkan hatinya untuk Islam dengan harapan menguatkan Islam. Dikasih dia zakat. Umar ketika dia menjadi khalifah, dibatalkannya itu. Maka dia tidak kasih lagi mu'allaf. Kenapa? Tidak perlu lagi. Islam sudah kuat. Kamu mau Islam enggak? Jadi Islam sudah kuat. Nah, di situ dia tidak lagi bayarkan kepada orang mu'allaf. Jadi setiap kondisi ada hukum. Maka Rasulullah di fase seperti itu hijrah. Pertama hijrah ke negeri Habsyah. Kita ceritakan berapa kali. Hijrah ke negeri Habsyah ini 2 kali. Ya, 2 rombongan. Kemudian di situ ada Habsyah itu di bawah pemerintahan Nasrani. Seorang raja Nasrani, gelarnya adalah An-Najasyi. Di situlah Rasulullah SAW hijrah. Tapi dia sendiri nggak dikasih izin hijrah. Tapi yang diizinkan oleh Allah sahabat-sahabatnya. Dipimpin pertama oleh Ja'far. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah terus berdakwah. Sehingga Islamlah orang-orang dari Madinah, mereka pergi ke Madinah. Bapak Ibu, mereka betul-betul bukan hanya masuk Islam di Mekah. Jadi orang-orang Madinah itu dulu sebelum Rasul diangkat jadi Rasul, mereka sudah datang ke Madinah setiap tahun. Orang-orang Arabnya untuk melaksanakan haji. Orang-orang Arab jahiliyah itu haji dia tiap tahun di Mekah. Kesempatan. Jadi ada kesempatan haji dan kesempatan musim haji itu orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arab semua mereka pergi ke Mekah. Nah, di samping haji adalah untuk melakukan misi perdagangan. Maka dari mana datang ke Mekah, maka musim haji itu musim bisnis, musim dagang, musim mencari duit. Itulah sebabnya ketika haji itu disyariatkan kepada umat Islam, Allah tak batalkan masalah bisnis dalam haji. Maka apa kata Allah? Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Nah, kamu yang Islam silakan haji, tidak ada masalah. Di sela-sela haji kamu berbisnis. Tidak ada masalah nanti. Tapi jangan bapak pergi haji itu
bisnis rokok. Ada jemaah haji ini satu kompor rokok, sehingga dijualnya di jemaah satu kompor rokok. Ini kan jemaah ini macam-macam. Sana ini dilarang merokok di tanah suci itu. Tanah suci harus kita jaga kesuciannya. Rokok itu kan dimanapun tidak baik. Ya sekalipun ya ada ulama, ya banyak ulama mengatakan haram. Banyak ulama mengatakan haram. Makanya hampir sepakat zaman sekarang ulama mengatakan rokok itu haram. Orang Indonesia ini tak peduli dia sebagai merokok dia. Ya. Itulah kita ini susah berubah. Kalau sisa kita merubah budaya, kita tundukkan untuk agama, ya selama itu kita susah, menderita kita. Ini salah satu di kita hadapi dalam pemilu ini, budaya sogoknya susah sekali. Nah sudah jadi budaya, nggak mau dia. Kalau itu uang haram itu. Ya, saya fatwakan itu. Menerima sogok-sogok itu uang haram itu lebih tinggi haramnya daripada makan babi. Makan babi itu haram kan? Terima uang sogok pemilu dari caleg itu lebih haram itu daripada babi. Karena tingkat haram sesuatu itu diukur. Bapak-ibu sekalian, tingkat haram sesuatu ukurnya apa efek mudaratnya kepada orang banyak. Semakin tinggi mudaratnya kepada kehidupan orang banyak, maka semakin tinggi haramnya itu, tingkat haramnya. Kalau makan babi di sendiri cuma, tapi kalau makan uang sogok hancur kehidupan berbangsa negara. Seharusnya pemimpin orang baik, karena gara-gara menerima sogok dipilih orang tak beres, hancur kita. Seharusnya Bapak Ibu sekalian terjadi perubahan ini. Maka apa? Dengan sogok ini kan, sehingga orang-orang yang pantas dan mendapatkan haknya, malah orang-orang yang tak pantas duduk di posisi-posisi yang mana dia tidak ahli di situ. Karena itu pemilu ini tolong dijaga, jangan sampai diberikan suara kita kepada orang yang tidak ahli. Maka itu amanah. Nah, kemudian kita memberikan kesaksian, berikan kepada orang ahli. Maka dicari tahu ini kalau musim-musim bertanya ini, musim-musim kita mencari tahu siapa orang yang akan kita tunjuk. Maka cari-cari memperkenalkan dirinya, masyarakat juga mengasih cerita. Nah, sehingga harus sudah tahu Bapak Ibu siapa yang akan dipilih nanti. Nah, untuk presiden sudah tahu yang dipilih. Ini dekat lagi ini. Jadi jalan kasih orang duit. Nah, nomor sekian katanya, apa ya itu? Kena black. Jangan pergi ke kotak suara itu, black. Tak tahu siapa. Jadi baca dia buka surat suara itu, baca semuanya. Itu tanya pula kepada saksi itu, ini siapa ada Pak? Ada kacau baru. Maka siapa presiden sudah tahu, siapa ke DPR RI,
Siapa yang akan kita pilih dan tahu orangnya. Bisa tinggal. Itu penting itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini apa namanya? Jangan kita lengah. Jadi kembali kita kepada masalah Rasulullah. Jadi bagaimana beliau fase di Mekah itu adalah, jadi beliau mengikuti setiap fase itu sesuai dengan kondisi. Setelah beliau di Madinah dan orang-orang Mekah, orang Madinah sudah banyak yang Islam, maka hijrah ke Mekah, ke Madinah. Setelah makan beliau menjadi penguasa, Islam kuat. Nah, ketika itulah Allah memberi ini, maka ada ayat uzina lil ladzina, diizinkan bagi orang yang diperangi untuk berperang. Siapa diperangi? Karena umat Islam itu di Madinah ketika itu dia posisinya selalu diperangi. Perang yang pertama perang Badar. Di perang Badar tahun kedua Hijriah, ini perang pertama yang terbesar yang dihadapi Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengalami kemenangan yang luar biasa. Di tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Nah, ini adalah perang yang diceritakan di sini. Kenapa terjadi perang Uhud? Orang kafir Quraisy menuntut membalas kekalahan mereka, kerugian mereka yang fatal dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Ini memancing, memotivasi mereka memerangi Rasulullah dan sahabat di Madinah. Coba jauh-jauh mereka dari Mekah ke Madinah untuk memerangi Rasulullah SAW. Nah, di tahun ketiga Hijriah terjadi itu. Di mana terjadinya? Pilihan lokasi ini adalah Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat bagaimana posisi yang kita ambil dalam perang Uhud. Terjadi di ketika itu rapat besar antara Rasulullah dan sahabat. Maka banyak yang memilih, pertama memilih tetap berada di Madinah. Pada perang itu ketika itu Bapak Ibu, Rasulullah memilih usulan orang-orang tua, kader-kader tua sahabat, menginginkan perang itu terjadi dalam Madinah. Karena kalau terjadi dalam Madinah, apa kata sahabat-sahabat yang ahli-ahli perang itu? Biarkan mereka masuk Madinah. Kita yang tahu situasi di sini, kita ukur mereka di sini semua. Nah, sampai sekarang yang terjadi di Palestina, Gaza. Asal masuk tentara Amerika itu, maka mereka ke sana, kata mereka itu nyetor nyawa. Alhamdulillah. Subhanallah. Itu pelajaran. Kenapa? Karena situasi Gaza itu yang paling tahu. Apalagi tidak tahu kita apa telah mereka buat. Terowongan di mana, sumber terowongan di mana, keluar mana. Maka mereka itu selalu kepergok. Dicari mereka ke depan, lupa mereka dari belakang. Cari mereka belakang, tiba-tiba terkepung. Habis satu orang pun tidak ada. Sekarang mereka mundur mereka. Pada stres mereka semua. Memperlihatkan kekalahan mereka. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat tua waktu itu mengusulkan, Rasulullah, kita di Madinah saja. Kita yang lebih tahu, nanti kita bunuh mereka, kita kubur mereka di Madinah ini semua. Biar mereka masuk. Kata anak-anak muda, kami mengusul Rasulullah jangan di Madinah kita. Kalau kita di sini itu menunjukkan kita lemah. Tapi kita sambut mereka di gerbang Madinah. Nah itu. Kalau sempatnya di Madinah waktu itu perang itu terjadi, tidak perang Uhud namanya. Nah, di kata anak muda, kita sambut mereka di gerbang. Di mana gerbang Madinah? Karena mereka ribuan orang juga yang datang.
Mereka pasti datang dari arah Uhud, karena di situ peluang ada lowong mereka itu bisa menyerang. Karena yang lainnya bukit-bukit semua sekitar Madinah itu. Terus sempat mereka masuk dari arah lain, itu gampang sahabat menghabisi mereka. Karena atas bukit dikuasai, itu naik mereka begini. Ada itu habis itu. Dulu perang pakai tombak saja. Kalau tombak dari bawah ke atas tidak jalan dia, tapi kalau dari atas ke bawah laju dia. Maka kalau bukit dikuasai, itu kalau mereka menyerang dan mau lewat bukit tidak mungkin. Maka dataran yang ada yang mereka bisa masuk menyerang Madinah itu dari Uhud itulah. Maka disambutlah. Nah, itulah kata anak muda, kita sambut mereka di gerbang Madinah itu di Uhud. Maka mereka sepakati di Uhud disambut. Maka Rasulullah SAW menyusun strategi perang dengan memposisikan tentaranya ketika itu ada 3 komponen. Ada tentara pasukan berkuda, ada tentara pasukan jalan kaki, ada pasukan pemanah. Rasulullah sudah tunjuk siapa kapten untuk tentara pejalan kaki, siapa kapten untuk tentara berkuda. Masuklah Hamzah itu tentara berkuda, Faris namanya itu dalam bahasa perangnya. Kemudian ada lagi pemanah, pasukan pemanah itu khusus pula. Apa yang terjadi? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, terjadilah perang dengan segala kisahnya, yaitu sahabat mengalami kemenangan di awal perang. Orang kafir Quraisy lari kucar-kacir melihat panah. Memahami strategi Rasulullah. Dia tidak tahu nanti apa yang terjadi dalam perang itu. Ditaruhnya di atas sebuah bukit kecil namanya Bukit Rumat. Dari di sini, kemudian nanti terjadi perang di bawah, kena hantam dengan panah, hujani mereka dengan panah. Dan ini tempat ini jangan tinggalkan ini sampai ada apa-apa dari saya. Maka Bapak Ibu, terjadilah di situ pelanggaran terhadap perintah Rasulullah SAW. Nah, ketika terjadi pelanggaran itu, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Pucat kacir pula umat Islam. Karena Khalid bin Walid ketika itu komandan pasukan berkuda orang Quraisy, dia betul-betul Islam dia. Pilihannya bukit kosong, mau balik dia. Dikuasai bukit kosong itu, karena dia tahu di sini dan tipu pangkat sentral kemenangan umat Islam dari bukit itu. Dan datang mereka melihat panah dari atas seperti hujan, kacir mereka lari. Jadi setiap mereka lari, sahabat-sahabat itu ditinggalkan oleh mereka ke seluruh harta, walaupun harta. Makanya di atas bukit turun, lupa mereka pesan Rasulullah SAW. Maka Khalid bin Walid balik, dikuasainya bukit itu, dibunuhnya yang ada. Kemudian dihujanilah sahabat yang sedang ngumpulin harta di dunia. Dan dunia ini selalu membuat kita kalah. Maka umat Islam ini kalau tidak iman kalah terus. Maka kita ini bagaimana supaya kita kalah? Selalu digoda dengan dunia. Dunia itu duit, dunia itu jabatan, dunia itu perempuan, nafsu. Tak mempan dengan ini, tak mempan dengan ini. Kalau sudah umat Islam sudah bisa seperti itu, ya sudah umat Islam berkuasa. Perang Uhud saja sahabat, iman mereka dahsyat. Di tengah-tengah mereka Rasulullah. Ketika itu, dan mereka sudah perang, sudah pergi mereka mengumpulkan harta dia.
Harta itu halal memang sebenarnya, cuma belum waktunya. Kata Rasulullah jangan turun juga. Akhirnya apa? Hampir mati mereka semua, dikuasai dan dihujani. Maka matilah sahabat ketika itu mati syahid 73 orang. Bayangkan, kubur mereka di situ. Hujan kacir pasukan umat Islam yang dihujani. Mereka menderita kematian. Maka orang munafik itu antara sahabat pernah bertanya, kenapa kami ditimpa begini? Al-Quran itu ada disinggung oleh Allah. Kenapa kami ditimpa begini padahal Nabi di tengah-tengah kami? Jadi kalau kita mencintai dunia dan kita meninggalkan syariat, jangankan Ustaz Mawardi, jangankan Ustaz Sobat itu Ustaz Nabi pun di tengah kita, hancur kita. Rasulullah tentang mereka, Allah perlihatkan, kalau kalian sudah tidak mengamalkan syariat, pokoknya hancur. Pemilu ini ada ayat yang Bapak Ibu melihat kita baca surah Al-Maidah ayat 51 sampai ayat 58. Coba nanti. Pertama Allah pesan kita, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah la yuhibbul zalimin. Orang beriman dan memilih Yahudi Nasara sebagai pemimpin. Banyak pilih orang Yahudi, orang Nasara sebagai pemimpin, atau mereka-mereka yang antek-antek Yahudi, antek-antek Nasrani. Sudah tahu mereka itu loyal kepada orang Nasrani, yang dipilih. Kalau dipilih, Allah ancam kita. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang memilih mereka, maka masuk mereka di kalangan dia. Digolongkan kita oleh Allah, golongan mereka sama. Maka ayat setelahnya, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya orang beriman, kalau kalian murtad dari agama kalian, karena tadi kalau kalian memberikan loyalitas kepada orang yang bukan Islam, maka kalian sebenarnya sudah murtad. Kalau kalian murtad, ya bagaimana Bapak Ibu? Pilih orang Yahudi, karena memilih pemimpin itu maknanya adalah menyerahkan seluruh urusan hidup kita kepada pemimpin, termasuk urusan agama kita. Gimana Bapak menyerahkan urusan agama Bapak kepada orang yang tidak itu salahnya. Orang beriman saja bermasalah, karena kalau apalagi orang tak, maka Allah ancam sekali. Maka barang siapa yang memilih mereka juga, begitu tuh, sudah ada masalah. Ingat, akan terjadi kehancuran dan Allah akan menggantikan kalian dengan umat, komunitas orang-orang yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Azillatin 'alal mu'minin. Mereka untuk sama-sama orang beriman tawadu. Kalau orang beriman yang memimpin, tidak ada masalah. Saya siap menjadi dipimpin selama yang memimpin umat Islam. Siapapun dia, selama dia itu azillah. Aizzatin 'alal kafirin. Tegas kepada orang kafir. Itu balik. Orang beriman gerak di rombongannya, tapi kalau orang itu ciri munafik. Dalam Quran itu Allah terang-terangan menjelaskan ciri orang munafik selalu cenderung kepada orang-orang dan bahkan menjilat-jilat kepada orang yang berberiman. Ustaz, orang seperti itu di pemilu kita yang dipilih. Kalau loyalitasnya kepada orang-orang tak beriman, itu kan agama kita Bapak Ibu. Kita berbicara tentang agama. Itu ayat Quran, mengamalkan ayat Quran.
nggak ada orang bisa mengkritik kita. Kita menjalankan agama kita. Dalam undang-undang kita diberi jaminan semua bebas mengamalkan. Ya begitu agama kita, mau apa? Ada orang yang nyalakan kita, ada orang mengatakan kita intoleran. Dia yang intoleran. Kita mengamalkan agama kita, kok dia masuk Kami tidak pernah masuk masalah kamu pilih orang kamu, silakan. Kami pilih orang kami, silakan. Kenapa masuk? Jadi kadang-kadang orang Islam pula yang kecobaan dulu. Kita pula yang kadang-kadang sesama kita menggertak-gertak menjalankan agama. Kita harus memilih pemimpin yang kafir. Itu ajaran agama. Itu harus dihormati oleh orang. Tidak ada yang bisa. Lakum dinukum. Kita alhamdulillah dilindungi undang-undang. Cuma kita ini Islam sudah dibuyar keimanan, sehingga loyalitas kita tak jelas lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini salah satu pelajaran penting dari perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud itu, ketika Rasulullah SAW mengalami kekalahan, jadi Zubair bin Awam menceritakan, saya melihat Rasulullah ketika perang Uhud itu memakai 2 baju besi. Ini menunjukkan 2 baju besi. Berarti Rasulullah SAW setiap berperang itu dia betul-betul mempersiapkan diri dengan seluruh persiapan. Coba baju besinya 2. Belum nanti lagi mighfari Rasulullah. Mighfar itu helm besi Rasulullah sampai melindungi lehernya, sehingga kalau senjata apa tak bisa mengenai badan, tak bisa mengenai kepala, terlindungi semua. Bagaimana itu? Maka salah kalau kaji. Sudah tuntut saja ilmu kebal, jangan pakai baju, buka baju, silakan. Itu bunuh diri namanya. Itunya Rasulullah SAW kalau setiap orang yang ikut perang dalam surah Al-Anfal. Jadi Bapak Ibu, dalam surah Taubah juga, setiap orang yang ikut perang itu Rasulullah tanya, Rasulullah saya mau ikut, kamu punya baju besi? Ditanya Rasulullah, kamu punya senjata? Kamu punya kuda? Kamu punya bekal, makanan, minuman yang cukup? Tidak ya Rasulullah. Mau bunuh dirimu. Begitu. Maka tawakal itu bukan tawakal dengan tangan kosong. Lakukan, optimalkan segala usaha, baru serahkan semuanya kepada Allah. Itulah contoh, ini contoh Rasul. 2 baju besi Rasulullah. Ini menunjukkan Bapak Ibu sangat hati-hatinya Rasulullah dan sangat optimalnya Rasulullah melakukan usaha supaya dia jangan terluka dalam perang, supaya jangan terbunuh dalam perang. Itu namanya al-akhdhu bil asbab. Itu mengambil ataupun melakukan usaha. Maka di sini Bapak Ibu, ketika itu dia sudah memakai 2 baju besi, mana atau ila sakhra. Maka ketika dia lari, dia bukan lari Pak. Ketika orang Quraisy itu menyerang, kemudian umat Islam kocar kacir, maka datang setan iblis berpenampilan seperti manusia, diumumkannya supaya melemahkan semangat perang sahabat waktu itu. Dalam kondisi kacau, dia umumkan Muhammad sudah mati katanya. Karena kalau dalam perang panglimanya kalau sudah mati, itu semangat perang anak buah. Apa lagi Rasulullah? Jadi Rasulullah ketika diumumkan oleh setan tadi,
bahwa dia meninggal terbunuh, Rasulullah belum terbunuh. Maka Rasulullah mencari posisi untuk mengumumkan kembali bahwa dia masih hidup. Maka dia naik ke bukit. Fanahadha ila sakhra. Maka ketika itu dia ingin naik kepada sebuah batu besar di bukit itu. Tapi ketika itu tak sanggup karena dia lagi pakai baju besinya berat. Di situ. Fanahadha ila sakhrati. Lalu dia ingin naik kepada sebuah batu besar. Maksud Rasulullah nanti dia berdiri di situ. Di situ dia umumkan, saya masih hidup. Sini kumpul semua untuk menyusun strategi baru. Karena sahabat udah kecil-kecil. Ada yang balik ke Madinah, ada yang kecil-kecil di kebun korma. Tapi ibu-ibu waktu itu menjaga di belakang. Semua ibu-ibu pegang pentungan. Maka siapa bapak-bapak yang pulang dipukuli, disuruh maju lagi. Karena salah satu larangan perang tak boleh mundur. Itu dosa besar dalam perang, lari. Ini kalau sudah perang itu harus siap. Perang itu ke bawah kain kapan? Gitu Pak, perang. Maka di situ sahabat itu banyak pulang ke Madinah. Karena sudah diumumkan maka mana yang sedih. Apa kata ibu-ibu kepada suami-suaminya? Jangan sampai pulang sebelum kami melihat wajah Rasul. Nah, jadi Rasulullah naik ke sepatu besar, tapi bapak ibu dia tak sanggup. Pada biasanya ada tahtahu. Maka dipanggilnya Talha. Kemudian disuruhnya Talha menundukkan punggungnya, berdiri Rasulullah di atas punggung Talha untuk naik ke atas batu. Lalu Talha memberikan punggungnya, lalu Rasulullah SAW menginjak punggungnya untuk menaiki batu. Fasa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW naik sampai dia berdiri tegak di atas batu tersebut. Ketika dia berdiri, langsung dia mengatakan, "Aujaba Talha." Silakan kalau azan dulu. Jadi itulah hadis yang menjelaskan adanya Rasulullah punya dua baju besi di peperangan Uhud. Maka ini bagaimana Rasulullah optimalnya dalam mengambil kewaspadaan. Dan ini sebenarnya mengamalkan firman Allah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 71, khudhu hidrakum. Maka apa kata Allah? Khudhu, tingkatkan selalu kewaspadaan. Jadi umat Islam ini harus selalu tidak boleh abai. Abai kita, lalai kita habis. Karena musuh banyak. Ada yang tak nampak, ada yang nampak. Yang paling bahaya itu apa? Yang tak nampak. Yang paling bahaya itu apa? Yang berpura-pura. Kita tak tahu dia musuh. Maka dikatakan seperti musang berbulu, dia bulunya ayam, rupanya Musa. Kita kira teman, rupanya menghancurkan. Maka Allah katakan kepada orang beriman, orang beriman itu sifatnya selalu waspada. Jadi dari kerja-kerja oleh musuh. Maka Allah katakan dalam Al-Quran juga, kenapa Rasulullah itu mengamalkan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan selalu oleh kamu kata Allah untuk menghadapi mereka segala bentuk kekuatan musuh-musuh. Sampai ke tingkat apa kekuatan yang kita persiapkan? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yang mana kekuatan yang kamu miliki itu hendaknya membuat musuh-musuh Allah, musuh-musuh kamu takut kepada kamu. Kita tak punya apa-apa kita.
Itu sebabnya musuh-musuh Islam ini kerjanya selalu memecah. Ini kekuatan dahsyat itu persatuan dan kesatuan. Lagi kita ini sistem pemilu, demokrasi. Kalau bersatu Islam, satu sini terus. Jelas. Maka di sini wa'idul mastata'tum min quwwah. Jadi kita menghadapi musuh Allah, musuh kamu. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamu. Ada lagi musuh kamu kata Allah yang terselubung. Kamu tidak tahu mereka, tapi Allah tahu. Tapi Allah beberkan ciri-ciri mereka. Salah satunya selalu kalau ada orang beriman yang dirugikan, ketawa tepuk tangan dia. Kalau ada orang non muslim yang pura-pura sedih, dia penjilat kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini ciri mereka. Itu musuh dalam sendiri. Kadang memperlihatkan kelemahan Islam kepadamu musuh. Kadang memberikan kekuatan kepada musuh. Ini musibah besar. Maka di sini ta'lamun Allah maka apa yang harus kita lakukan? Persatuan dan kesatuan dan apa lagi? Jiwa dan semangat pengorbanan. Dalam ayat itu ada terakhir ayat itu, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apapun yang kalian korbankan untuk jalan Allah, Allah akan bayar. Allah tak akan pernah lupa dan abai terhadap semua pengorbanan kamu. Jadi kita disuruh memegang kekuatan persatuan, kekuatan semuanya, kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan akhlak, kemudian kekuatan berkorban untuk kebaikan, untuk jalan Allah. Nah kita ini harus berkorban sama-sama. Tidak mau berkorban sudah menjadi korban. Nah, kita ini kalau tidak mau berkorban Pak, jadi kita harus berkorban sama-sama. Kalau ingin begitu, tidak ada yang baik, ya kita sama-sama berkorban. Kita naik. Nah, kalau tidak mau kita berkorban, korban pikiran, korban tenaga, korban energi, korban waktu, ya memimpin nanti orang tak benar, habis kita. Coba berkorban sedikit, nah, orang baik terjaga nanti. Tapi tidak mau berkorban, pengorbanan itu semua akan kembali kepada di dunia. Indah sekali ayat Quran itu. Nah, jadi wa'idul mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk menghadapi mereka segala bentuk kekuatan. Apa di antaranya? Kekuatan baju besi, kekuatan senjata, kekuatan kuda, semuanya. Termasuklah kekuatan kata Rasulullah, kekuatan di dalam keahlian di dalam memakai senjata, menggunakan senjata. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwwata rami. Ingat bahwa kekuatan itu adalah keahlian dalam berperang. Umat Islam ini harus menjadi umat yang kuat secara fisik. Kemudian dalam peperangan harus selalu memenangkan peperangan, jangan kalah terus. Nah, kalau kalah ya sudah, masalah agama hilang. Di sini Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Qari mengatakan di dalam hadis ini isyarat bahwa kita boleh berlebihan untuk mengoptimalkan usaha dan upaya, dan itu tidak bertentangan dengan tawakal, dan tidak pula bertentangan dengan bahwa kita menyerah
takbir. Kenapa? Karena mengoptimalkan segala bentuk usaha itu sendiri adalah bagian dari tawakal. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada satu kata tadi Rasulullah mengatakan setelah setelah Rasulullah naik ke bukit itu, ke batu besar, maka di situ dia berdiri dan dia melihat orang-orang kafir sedang berkecam, berperang banyak membunuh sahabat. Maka di situ Rasulullah di atas batu itu dia memanggil sahabat semuanya, ayo kumpul lagi sini. Kemudian kepada Tolha tadi yang telah menaruh punggungnya untuk dirinya Rasulullah, Rasul katakan aujaba Tolha. Apa dikajakan oleh Tolha ini? Dia kerja bahaya di waktu itu karena dia mengambil punggungnya, memberinya. Rasul kan dekat orang Quraisy seluruh panah tombaknya menghadap mengarah ke Rasulullah, melatih dia menghadapkan dirinya kepada suatu bahaya. Tapi dia tak peduli karena dia ingin menaikkan Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Aujaba Talha. Apa yang telah dibuat oleh Talha itu telah mewajibkan dia masuk surga. Maka Talha itu salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Karena Rasulullah gara-gara dia bagaimana dia berkorban, nyawanya dipertaruhkannya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditebusnya dan dijadikannya Bapak Ibu benteng. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Talha ini sempat Bapak Ibu dia ini luka karena menjaga Rasulullah sampai dia mendudukkan Rasulullah di atas batu itu perjuangan yang luar biasa. Sampai dalam riwayat perang itu beliau itu mendapatkan luka itu sebanyak 84 luka di tangan di badannya, karena gara-gara membela, memakan dan membentengi Rasulullah sampai Rasulullah berdiri di atas batu itu. Ini luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, gara-gara apa dilakukannya itu, Rasulullah SAW bisa naik ke atas batu. Dari sepatu itu sahabat melihat, baru lihat sahabat melihat, wah Rasulullah masih hidup. Dan Rasulullah ketika itu bersuara, mendengarlah lagi kembali semua mengumpul semua sahabat lagi. Ketika sahabat mengumpul, orang Quraisy pun melihat mereka sudah mau siap perang lagi. Mereka lari membawa pulang ke Mekah, tidak melanjutkan. Maka sebenarnya tidak kalah, tapi umat Islam mengalami banyak korban. Itu dapat disampaikan, insyaallah kita sambung supaya Ibu sekalian pada kesempatan lain. Qul qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum.